Kita akan menyelesaikannya untuk soal ini dengan 3 metode. Nih, di sini tuh ada sebuah soal. Cari X dan Y. Untuk fungsi tujuannya atau Z-nya itu 30X tambah 20Y. Nah, kita akan mencari nilai maksimumnya. Lalu ada daerahnya yang pertama 6X tambah 4Y kurang dari sama dengan 240. Lalu ada 10X tambah 3Y kurang dari sama dengan 300. Untuk langkah pertama, kita akan menggunakan metode grafik yang biasa nih, metode grafik. Pertama kita sama denganin dulu ya. Jadi si fungsi yang ininya tuh kita sama denganin dulu. Jadi 6X tambah 4Y kurang dari sama dengan 240. Kemudian yang ininya sama 10X tambah 3Y sama dengan 300. Nah, langkah berikutnya kita akan mencari titik potong nih dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita akan cari yang ini dulu deh, X ini Y. Nah, untuk mencari titik potong dengan sumbu X, maka si Y-nya itu harus sama dengan 0. Nah, kemudian kita tinggal menutupi yang ininya, Y-nya. Di sini kan 240, kemudian ini 6X. Maka untuk mencari X, 240 dibagi 6, yaitu tinggal 40. Nah, lalu untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, maka si X-nya harus sama dengan 0. Kita pindah ke sini. Untuk X-nya sama dengan 0, maka si Y-nya 240 dibagi dengan 4, yaitu 60. Nah, jadi ketemu nih titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya itu adalah yang pertama 40,0, kemudian yang kedua itu 0,60. Ini untuk persamaan yang pertama. Lalu untuk yang kedua nih, dengan cara yang sama, X ini Y. Untuk mencari titik potong dengan sumbu X, maka si Y-nya itu harus sama dengan 0. Y-nya 0, 300 dibagi 10 adalah 30. Nah, kemudian untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, maka si X-nya harus sama dengan 0. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 300 dibagi dengan 3 adalah 100. Maka untuk titik potong dengan sumbunya yang pertama yaitu 30,0. Kemudian yang kedua yaitu 0,100. Nah, langkah berikutnya kita tinggal gambar nih si ininya itu ke dalam koordinat kartesius. Nih, di sini saya sudah membuat ya. Perlu diperhatikan bahwa kalau buat grafik itu sih skalanya harus sama ya, supaya grafiknya itu akurat. Di sini kita tahu yang pertama itu titiknya adalah tadi itu 40,0. Berarti di sini ya X-nya 40, Y-nya 0. Kemudian yang berikutnya 0,60. X-nya 0, Y-nya 60 ke atas ini nih. Nah, setelah itu kita buat garis seperti ini. Ya, harus benar-benar rapi ya ini. Oke, kita tinggal tarik garis. Seperti ini. Sudah jelas ya. Lalu yang berikutnya titiknya itu 30,0 di sini ya, 30,0 dan 0,100. X-nya 0, ininya 100 nih. Nah, setelah itu kita garis kembali. Tarik garis dari kedua titik ini. Nah, ini kita pertegas lagi deh. Setelah itu, kita lihat nih, karena yang ininya itu kurang dari sama dengan, berarti si arsirannya itu ke bawah, ya enggak, ke sini, mendekati 0. Kemudian kita arsir menggunakan yang merah, supaya terlihat. Ya, kita arsir. Yang ininya pun sama, kedua-duanya ke sini. Nah, kita lihat yang mana nih yang terarsir oleh kedua garis ini, yaitu yang ini. Dari sini ke sini
kemudian yang ini. Nah, karena yang ini juga semuanya terasir ya, jadi daerah penyelesaiannya itu yang ini. Setelah ketemu nih daerah penyelesaiannya itu ada di titik 0,60. Nah, kemudian titik yang ini, lalu titik 30,0. Nah, untuk mencari titik potong yang ini, kita bisa mencarinya dengan cara yaitu kembali lagi ke yang ini. Yang pertama itu kita tulis dulu persamaan yang ke-1, yaitu 6x tambah 4y sama dengan 240. Lalu berikutnya 10x tambah 3y sama dengan 300. Nah, karena berpotongan pasti salah satunya akan 0 ya, maka ini bisa kita eliminasi. Kita cari nilainya, nilai x dan nilai y-nya. Nah, di sini kita akan mengeliminasi si y-nya dulu deh biar gampang. Yang ini berarti kita kali 3, yang ini kita kali 4 ya, supaya ininya nilainya menjadi sama. Maka hasilnya akan menjadi 6 kali 3 adalah 18, kemudian 3 kali 4 adalah 12. Oh ya, ini x ditambah 12y ditambah 240 kali 3 adalah 720. Yang ini pun sama ya, kita kalikan 4. 4 kali 10 adalah 40. X ditambah 4 kali 3 adalah 12. Y, kemudian 4 dikali 300 adalah 1200. Oh, ini sama dengan ya, mohon maaf. Nah, ini tuh sama dengan. Setelah ini kita bisa eliminasi langsung, dikurangi ini yang 0, yang ininya menjadi negatif 22x sama dengan negatif 720 dikurangi 1200 itu adalah negatif 480. Kemudian x sama dengan negatif 480 dibagi dengan negatif 22, maka ketemu nilai x-nya adalah 240/11. Ketemu nih nilai x. Setelah ini kita cari nilai y. Caranya kita substitusikan yang ini ke dua persamaan ini. Nah, saya menggunakan yang ini deh biar gampang. Yang 10x tambah 3y sama dengan 300. Di sini x-nya diketahui adalah 240/11. Nah, di sini 10 dikali dengan 240/11 ditambah 3y sama dengan 300. Maka 3y sama dengan 300 dikurangi yang ini kita kalikan, maka menjadi 2400/11. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 3300 ya. Dikurangi 2400/11. Hasilnya adalah 900/33. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi 300/11. Nah, ketemu nih nilai x-nya 240/11, nilai y-nya 300/11. Setelah itu kita cari nih nilai mana yang paling maksimum di antara ketiga titik ini, ketiga titik yang tadi ya, ketiga titik yang ini 30,0, kemudian yang ini tadi ya ketemu 240/11, 300/11, kemudian yang ini 0,60. Caranya kita masukkan ke fungsi tujuannya, yaitu fungsi tujuannya tadi itu diketahui ya di soalnya itu adalah 30x tambah 20y. Yang pertama itu kita pakai yang titik 0,60 dulu deh. Yang pertama itu titik 0,60. Oke, kita masukkan 30x ditambah 20 dikali y-nya 60 sama dengan 1200. Kemudian yang kedua itu titik yang tadi ya, yang hasil kita mencari. Nah, titik yang kedua tuh yang tadi ya, yang habis kita cari.
240 per 11, 300 per 11. Oke, kita masukkan 30x tambah 20y dengan 30 dikali x, x-nya adalah 240 per 11, ditambah 20 dikali y, y-nya 300 per 11. Nah, jika kita hitung, ini hasilnya sama, yaitu 1200. Kemudian, titik yang terakhir. Titik yang terakhir itu adalah titik 30,0. Oke. Langsung saja 30 dikali dengan x. X-nya adalah 30 ditambah dengan 20 dikali y. Y-nya 0. Jadi sama dengan 30 kali 30 adalah 900. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa si nilai maksimumnya itu adalah 1200, ada 2. Dan juga titik maksimumnya itu ada 2. Yang pertama itu 0,60, lalu yang kedua adalah 240 per 11, 300 per 11. Nah, jadi itulah hasilnya. Oke, berikutnya kita akan menggunakan cara grafik berbentuk fungsi Z. Caranya itu tidak beda jauh ya dengan yang tadi. Jadi langkah pertamanya kita cari dulu nih si perpotongan persamaannya ini dengan fungsi X dan garis X dan juga sumbu Y. Sama aja. Nah, berarti kita bisa menggunakan grafik yang tadi nih, masih menggunakan grafik yang ini. Tetapi kita ada tambahan garisnya satu lagi, yaitu dari si Z-nya. Di sini kan diketahui ya 30x tambah 20y. Nah, ini kita bisa menggunakan kelipatan persekutuan dari 30 dan 20, yaitu yang paling dekat itu adalah 60. Maka ininya itu menjadi 30x ditambah 20y sama dengan 60. Kemudian kita cari lagi perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Yaitu ketika X-nya sama dengan 0, kita tutupi, maka Y-nya adalah 60 dibagi 20 adalah 3. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 0, maka 60 dibagi 30 adalah 2. Ini 0 ya. Nah, setelah ini kita tinggal menggambar deh di grafik yang tadi. Mana ya? Ini dia. Nah, tadi berapa titiknya itu adalah 0,3. Mungkin kita bisa perkirakan saja ya si letaknya. Kita bisa kira-kira saja ya untuk letaknya. Mungkin untuk 0,3 itu sekitar sini. Kemudian 2,0 itu sekitar sini. Setelah itu kita bisa membuat garisnya nih. Nah, di sini jadi ini itu sejajar ya. Setelah itu kita kan tahu nih daerah penyelesaiannya itu yang ini, yang ini, yang ini. Kemudian kita gerakkan si grafiknya itu mendekati daerahnya. Ini misalnya ya. Kemudian kita gerakkan nih. Yang pertama kali tersentuh itu tuh nilai minimum. Kalau yang terakhir kesentuh itu adalah nilai maksimum. Oke, kita mulai. Ini kita majukan ya. Ini harus lurus nih. Set up. Nih, ternyata yang pertama kali tersentuh itu titik 30,0. Nah, berarti ini tuh nilai minimumnya. Kita lanjutkan karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Oke. Nah, ternyata di sini lihat ya, si titik ini dan titik ini itu ternyata tersentuhnya itu barengan loh. Jadi nilai maksimumnya itu ada 2, yang ini 0,60 sama yang ini ya, yang sudah kita cari tadi. Nah, jadi titik maksimumnya itu ya ada 2, titik yang ini itu adalah titik. Nah, yang ini itu adalah titik tadi itu kita cari ya 240 per 11, 300 per 11. Nah, mudah bukan? Nah, yang paling penting itu kita ngegambar si grafik bantuan fungsi Z-nya itu harus benar-benar sama gitu ya. Harus skalanya harus benar-benar terukur supaya nanti pas si ininya digeser seperti itu. Jadi ininya itu pas loh. Jadi yang tersentuhnya juga jelas.
Seperti itu. Itu untuk metode grafik dengan fungsi Z. Selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan metode aljabar. Nah, selanjutnya aljabar. Di sini soalnya masih yang tadi ya. Nah, setelah itu langkah pertama yang bisa kita lakukan, kita lihat dulu. Di sini karena pertidaksamaannya kurang dari, maka untuk ininya itu di jumlah ya untuk S-nya. Yang pertama kita tulis dulu, ininya adalah 60X tambah 40Y ditambah, karena ininya adalah kurang dari 240 ditambah S1 deh, ditambah S1 sama dengan 240. Kemudian yang kedua 10X ditambah 3Y ditambah S2 sama dengan 300. Oh ya, ini ada nolnya ya, mohon maaf tadi tertinggal. Nah, saat itu kita cari nih ada berapa persamaan dasar dari ini, yaitu caranya K sama dengan berapa banyak variabel. Variabelnya kan 1, 2, 3, 4 faktorial per banyaknya persamaan. Persamaannya ada 2 ya, 2 faktorial dikali dengan 4 dikurangi 2 faktorial sama dengan 6. Nah, ini itu adalah persamaan dasar. Jadi ada 6 persamaan dasar. Yaitu persamaan dasarnya yang pertama, sini aja deh. Yang pertama itu ketika X sama dengan Y sama dengan 0. Yang kedua ketika X sama dengan S1 sama dengan 0. Yang ketiga ketika X sama dengan S2 sama dengan 0. Lalu yang keempat itu ketika Y sama dengan S1 sama dengan 0. Lalu ketika Y sama dengan S2 sama dengan 0. Dan yang terakhir ketika S1 sama dengan S2 sama dengan 0. Oke, kita yang pertama dulu nih. Yang pertama itu ketika X sama dengan Y sama dengan 0. Untuk batas pertama. Batas pertama itu lihat dulu di soalnya yang ini ya. Ini tuh batas pertama, yang ini batas kedua. Untuk batas pertamanya adalah 60X tambah 40Y tambah S1 sama dengan 240. Di sini kan diketahui ya, si X sama Y-nya 0, kita tutupin aja. Nah, jadi di sini tinggal S1. Jadi maka diperoleh S1-nya itu sama dengan 240. Lalu untuk batas yang kedua, 10X tambah 3Y tambah S2 sama dengan 300. Ini pun sama, ketika X dan Y-nya 0 maka diperoleh S2-nya sama dengan 300. Kita masukkan ke fungsi tujuannya nih. Jadi nilai Z-nya itu sama dengan 30X tambah 20Y tambah 0S1 tambah 0S2 sama dengan X-nya 0. Ininya 0, ininya 0. Nah, karena ini 0, pasti 0 dong hasilnya. Nah, maka tidak ada produksi. Tidak ada produksi pada saat nilai X dan Y sama dengan 0. Oke, next. Yang kedua, ketika X sama dengan S1 sama dengan 0. Batas yang pertama, 60X ditambah 40Y tambah S1 sama dengan, nah, X sama S1-nya 0 nih. Oh, ini 240. Maka yang terlihat tinggal 40Y sama dengan 240. Maka kita peroleh nilai Y-nya itu adalah 60. Begitupun untuk batas yang kedua ya, tulis lagi 10X tambah 3Y tambah S2 sama dengan 300. Ketika nilai X-nya 0, Y-nya diketahui 60, 6 kali 3 18, kemudian kita pindah ruaskan ke sini menjadi diperoleh S2-nya itu 300 dikurangi 180 adalah 120. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan nih ke fungsi tujuannya yang tadi ya, si Z-nya itu. Jadi nilai Z-nya 30X tambah 20Y tambah 0S1 tambah 0S2. Di sini karena ini 0 ya, maka S2-nya tidak